Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada pada lindungannya. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra dari SMK Negeri 49 Jakarta, calon guru penggerak angkatan yang ketujuh. Pada video kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi terkait modul 3.2, Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebelumnya, ada pembimbing saya, yaitu untuk fasilitator Bapak Mahmud Zulkifli, SPD MSI, sedangkan untuk pengajar praktik saya adalah Ibu Doktoranda Mintauli Banjarnahor. Langsung saja kita masuk kepada koneksi antar materi. Dalam hal ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Di sini, hal yang diperintahkan yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Sekolah merupakan sebuah ekosistem dalam pendidikan. Yang namanya ekosistem tentu adalah ada interaksi antara satu sama yang lain, dan interaksi itu harus saling menguntungkan, di mana sekolah merupakan sebuah interaksi antara dua faktor, yaitu ada faktor biotik yang berkaitan dengan unsur-unsur atau makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua ada faktor abiotik, yaitu unsur-unsur yang tak hidup dalam sekolah. Dalam hal ini, antara faktor biotik dan faktor abiotik saling berhubungan dan saling berinteraksi antara satu sama yang lain. Setiap sekolah tentu mempunyai yang namanya sumber daya. Sumber daya ini menjadi sebuah aset dan kekuatan yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, dalam hal ini, jika sumber daya atau aset itu dikelola dengan tepat, tentu akan membantu proses pembelajaran, baik itu kepala sekolah, guru, murid, dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, pada saat penggunaan sumber daya yang tepat, sehingga dapat membantu proses belajar murid, mengambil sisi-sisi positif yang membuka pemikiran yang cemerlang dan menggunakannya sebagai sebuah kekuatan atau aset yang akan membentuk karakter yang kuat, kreatif, dan berdaya guna. Dalam hal ini, tugasnya seorang pemimpin dalam pembelajaran harus berupaya memaksimalkan aset atau kekuatan yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di luar sekolah atau sekitar masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya, ada dua pendekatan yang biasa digunakan. Yang pertama, pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Yang kedua, pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Dalam hal ini, pendekatan berbasis masalah akan memusatkan perhatian kita kepada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bisa bekerja sama. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang yang negatif. Yang kedua, ada pendekatan berbasis aset atau kekuatan, di mana sebuah konsep untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif yang ada di lingkungan, terutama di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Nah, cara pandang dalam pendekatan aset ini adalah dengan menggunakan cara pandang yang positif. Sehingga
Dalam hal ini, ciri-ciri pendekatan berbasis kekurangan atau masalah adalah berkutat pada masalah utama, fokus pada masalah dan isu, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang dan apa yang tidak bisa digunakan. Selanjutnya, fokus mencari bantuan atau sponsor dari institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sehingga dalam pendekatan berbasis kekurangan atau masalah ini, kegiatan atau rencana yang akan kita laksanakan tidak maksimal. Selanjutnya adalah ciri pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Dalam hal ini, tentu fokus pada aset atau kekuatan yang ada dalam ekosistem, terutama yang ada di ekosistem sekolah, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang program berdasarkan visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Sekarang kita fokus kepada pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Menurut Green dan Haynes pada tahun 2016, ada 7 kekuatan utama yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama ada modal manusia. Modal manusia ini berkaitan dengan pemetaan tentang individu, yang mana dalam hal ini kita akan memetakan kecakapan, kedua, keterampilan, serta hubungan dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini, pemetaan manusia sangatlah penting karena ini menjadi investasi pada sumber kekuatan daya manusia. Yang kedua, ada pendekatan atau modal sosial. Dalam hal ini dimaknai sebagai norma atau aturan yang ada atau yang mengikat masyarakat yang ada di dalam dan mengatur pola perilaku masyarakat, terutama di lingkungan sekolah kita. Dalam hal ini, contoh-contoh yang termasuk ke dalam modal sosial antara lain adanya asosiasi. Dalam hal ini, asosiasi adalah kelompok yang mengikat atau yang berkumpul di sebuah komunitas yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, modal yang ketiga ada modal politik. Modal politik ini tidak hanya dimaknai sebuah aktivitas demokratis, akan tetapi kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial atau di lingkungan sekolah. Modal politik juga sebagai salah satu aset yang ada di sekolah yang dapat digunakan sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalnya, seorang kepala sekolah yang memiliki kewenangan harus mampu menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir semua atau seluruh warga yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat ada modal agama dan modal budaya. Modal agama dan modal budaya merupakan sebuah sistem yang berlaku di lingkungan masyarakat yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Kebudayaan merupakan hasil cipta dan karya manusia sehingga bisa melahirkan ide, gagasan, norma yang berlaku di lingkungan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yang kelima ada modal fisik. Modal fisik ini bisa jadi, sebuah modal bangunan yang ada di lingkungan sekolah, seperti laboratorium, kelas, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aset fisik yang ada di lingkungan sekolah, maupun yang ada di lingkungan sekolah, yaitu ada pabrik, ada rumah sakit, dan ada hal-hal yang lain yang berkaitan yang masih bisa hubungannya dengan lingkungan sekolah kita. Yang keenam ada modal lingkungan atau alam.
Ini bisa merupakan sebuah potensi yang belum bisa diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya melestarikan alam dan juga kenyamanan hidup. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting dan sangat mempengaruhi antara satu sama lain, yaitu modal finansial, yaitu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Dalam hal ini kita berbicara tentang sekolah yang dapat digunakan untuk membiayai proses, baik itu proses kegiatan yang ada di sekolah maupun proses yang berkaitan dengan pembangunan sekolah. Inilah ketujuh aset atau kekuatan. Pembahasan selanjutnya adalah jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat yang akan membantu proses pengembangan murid menjadi lebih berkualitas. Pada awal video tadi, kita telah menjelaskan sekolah itu merupakan sebuah ekosistem pendidikan yang memiliki interaksi antara faktor biotik dengan faktor abiotik. Dalam hal ini, faktor biotik contohnya murid, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan yang berkaitan dengan pengawas orang tua serta masyarakat di sekolah. Sedangkan Sedangkan yang kedua ada faktor abiotik yang meliputi segala sesuatu yang non-hidup seperti anggaran, sarana dan prasarana, kurikulum yang ada di sekolah, peraturan, dan lain-lain. Semuanya mengikat antara satu sama yang lain dalam proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas apabila sumber daya dikelola secara tepat. Dalam hal ini, pemanfaatannya adalah contoh modal manusia, yaitu guru itu harus mampu mandiri, reflektif, berkolaboratif, inovatif, sehingga pembelajaran yang dihasilkan adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid dalam menggali potensi-potensi yang ada dalam murid. Modal fisik contohnya adalah sarana dan prasarana yang memadai yang akan menunjang pembelajaran murid menjadi lebih efektif. Modal alam dan lingkungan. Contoh pemanfaatan adalah lingkungan yang asri dapat membuat murid merasa nyaman dalam belajar. Di luar kelas dan juga sekolah memiliki alam yang indah bisa menjadi media belajar bagi siswa. Modal politik. Contohnya adalah keterlibatan guru dalam organisasi profesi seperti MGMP yang dapat membantu meningkatkan kompetensi guru yang berimbas kepada perubahan kualitas seorang murid. Selanjutnya ada modal finansial. Dalam hal ini, yang ada di lingkungan sekolah saya, ada anggaran BOS dan BOP yang dapat membantu operasional dalam sekolah, baik itu internet maupun yang berkaitan dengan ekskul-ekskul yang ada di sekolah. Modal sosial, contohnya relasi yang baik dengan lembaga kursus dan lembaga yang lain seperti rekanan yang dapat memberikan atau menyuplai sekolah dalam mempersiapkan fasilitas yang menjadi sumber belajar bagi murid kita. Selanjutnya ada modal agama dan modal budaya. Dalam hal ini, di sini pembiasaan positif yang kami lakukan di sekolah adalah mengaji di setiap pagi, lalu mengkaji Al-Quran pada hari Jumat pagi di sekolah, yang dapat membantu murid yang beragama Islam untuk memahami modal budaya. Sedangkan untuk agama yang lain, dipersilahkan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Sehingga dalam hal ini dapat membantu murid mengenal dan memahami identitas budaya bangsa dan daerah, seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap pagi dalam wujud cinta kita terhadap tanah air. Pembahasan yang ketiga adalah berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lain yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Keterkaitan dengan modul yang pertama yaitu dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasannya pendidikan merupakan upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh. Dalam hal ini, manusia lahir sebagai makhluk individu. Nantinya tujuan pendidikan adalah agar manusia berguna
di lingkungan masyarakat. Sehingga dalam menciptakan anak bangsa yang berguna di lingkungan masyarakat kita, tentu guru harus cerdas dalam mengelola dan menggali kemampuan muridnya, menyesuaikan dengan kodratnya agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila selama proses pembelajaran dan setelah dewasa nanti. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak yaitu berpihak kepada murid mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Untuk itu, menjadi nilai positif yang digunakan untuk mengelola sumber daya agar tepat sasaran, tepat guna, dan menghadirkan keberpihakan kepada murid kita. Peran di sini juga untuk menghadirkan kepemimpinan pembelajaran yang menyenangkan dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila dan belajar sepanjang hayat. Selanjutnya yang berkaitan dengan budaya positif. Dalam kaitannya dengan budaya positif, tentu seorang pemimpin harus mampu memetakan potensi yang ada di lingkungan sekolah. Salah satu cara berpikir adalah cara berpikir positif dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya. Berpikir positif dengan interaksi sesama warga sekolah sehingga mencapai tujuan yang ada di lingkungan sekolah dengan maksimal. Selanjutnya, kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa memetakan minat dan kreativitas siswa sebagai aset yang terbaik di lingkungan sekolah. Tentu, setiap anak punya potensi mereka masing-masing yang harus dikembangkan dalam lingkungan sekolah, sehingga melahirkan yang nantinya putra-putri terbaik yang berkualitas dan mempunyai potensi yang hebat. Kaitannya dengan keterampilan sosial dan emosional, dalam hal ini, seorang guru harus memiliki kompetensi dalam memetakan keterampilan sosial dan emosional, sehingga memaksimalkan pembinaan siswa yang nantinya sebagai aset dalam sekolah. Dalam keterampilan sosial dan emosional ini, tentu kita harus bijaksana dan menghadirkan kehadiran penuh untuk anak-anak kita sehingga menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid-murid kita. Keterkaitan dengan modul coaching supervisi akademik. Dalam hal ini, teknik coaching, prinsip, dan langkah-langkah yang ada pada coaching bisa dilakukan oleh guru untuk menggali kemampuan dan kemandirian seorang coach, yang mana ini menjadi aset bagi sekolah dalam menyelesaikan permasalahannya. Teknik coaching ini bisa memetakan aset, baik itu guru, murid, maupun lingkungan yang ada di dalam sekolah. Keterkaitan dengan modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan menerapkan konsep, paradigma, dan nilai kebaikan bersama, serta penerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, maka pengelolaan aset dapat berjalan dengan maksimal atau optimal. Keputusan yang diambil nantinya keputusan yang bertanggung jawab, tepat dalam mengelola sumber daya agar tidak keluar dari norma atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu pemerintahan pusat, provinsi, maupun yang ada aturannya di lingkungan sekolah kita. Tujuan selanjutnya adalah ceritakan bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di dalam diri Anda setelah mengikuti proses pembelajaran pada modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih condong dalam menyelesaikan sebuah program atau kegiatan dengan pendekatan berbasis masalah, yang mana saya belum mengenali aset atau kekuatan yang ada. Tentunya, sebelum mempelajari modul ini, saya belum memahami tentang bagaimana cara atau pendekatan yang sesuai
jika terdapat aset yang dapat dimanfaatkan. Dan saya juga belum mengenali ada potensi atau 7 potensi yang ada di lingkungan sekolah kita. Setelah mengikuti atau mempelajari modul ini, saya akan coba lebih berfokus kepada pengelolaan sumber daya, dan saya baru memahami bagaimana pengelolaan sumber daya berbasis pendekatan aset. Di setiap sekolah tentu ada 7 aset yang bisa dikembangkan dan dikelola dengan baik, sehingga menghasilkan kekuatan yang luar biasa yang menjadi aset dalam lingkungan sekolah kita. Dalam hal ini, seorang pemimpin pembelajaran harus berpikir kritis dan kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah, terutama yang berkaitan dengan 7 aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, baik itu modal manusia, fisik, modal finansial, modal politik, modal lingkungan atau alam, modal sosial, serta yang terakhir adalah modal agama serta budaya. Sehingga harapan saya ke depannya, seorang pemimpin dalam pembelajaran. Dengan adanya perubahan mindset, maka saya akan menjadi guru yang mampu menuntun, lebih kreatif, memenuhi kebutuhan murid yang beragam, dan memiliki skill coaching serta harus mampu melaksanakan pemetaan aset dan kekuatan, baik oleh diri sendiri maupun oleh sekolah. Sehingga menciptakan ekosistem yang belajar yang baik, yang berdampak positif pada lingkungan sekitar, terutama kepada anak-anak kita, yaitu sebagai penerus bangsa Indonesia ini. Sekian video koneksi antar materi saya terkait dengan modul 3.2. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semuanya.